Ekonomi internasional, bentuk lembaga integrasi ekonomi di dunia, disusun oleh Mugia Laksa Al-Holis dan Muhammad Khair Soleh. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi. Kerjasama ini dilandasi oleh kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki struktur kegiatan ekonomi nasional. Manfaat ekonomi internasional. Manfaat perdagangan internasional adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan, serta transfer teknologi modern. Adanya arus pertukaran barang dan jasa antar negara. Suatu negara mudah mendapatkan barang yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri sendiri. Negara mendapatkan devisa. Terjadinya peralihan teknologi dari negara maju ke negara berkembang dan mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi, memperluas lapangan kerja, dan menambah devisa negara, serta mendistribusikan manfaat sumber yang mengurangi ketimpangan antara negara maju serta berkembang. Konsep dasar ekonomi internasional, setiap kegiatan ekonomi bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Salah satu cara yang ditempuh adalah mengadakan perdagangan baik interregional maupun internasional dengan tujuan mendapat keuntungan. Ilmu ekonomi internasional yang sering pula hanya kita sebut ekonomi internasional kiranya dapat didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku transaksi-transaksi ekonomi internasional, perekonomian bangsa pada khususnya, dan mekanisme pekerjaannya perekonomian dunia. Pada umumnya, pengertian ekonomi internasional dilihat dari dua segi, yaitu dari segi ilmiah dan dari segi praktisnya. Dari segi ilmiah, pengertian ekonomi internasional adalah bagian dari atau cabang dari ilmu ekonomi yang diterapkan pada kegiatan ekonomi antar negara atau antar bangsa. Dari segi praktisnya, ekonomi internasional adalah meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan antar bangsa, negara maupun antar perorangan dari negara yang satu dengan negara yang lain. Ilmu ekonomi internasional mempelajari alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan ekonomi internasional adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran tertentu bagi masyarakat suatu negara. Tujuan ini dapat dicapai melalui kegiatan di bidang perdagangan, investasi, kreditan, transportasi, asuransi, diplomasi, dan lain-lain. Pelaksanaan perdagangan internasional berbeda dengan perdagangan dalam negeri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan hukum. Negara yang berkaitan dengan peraturan jual beli, uang, peraturan kepabeanan, perbedaan nasional dan daerah yang menyebabkan perbedaan kebiasaan, adat istiadat, kesukaan, musim, dan kondisi pasar, serta perbedaan karena berbeda politik, sosial, dan budaya, dan kondisi ekonomi dan budaya. Kesimpulan. Kerjasama internasional adalah suatu bentuk hubungan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat untuk kepentingan rakyat negara di dunia. Kerjasama internasional yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, budaya, dan ekonomi diatur dalam kebijakan luar negeri masing-masing. Agar kerjasama tersebut berhasil dan menguntungkan, maka kerjasama antar negara diatur dalam bentuk organisasi resmi. Contoh organisasi internasional adalah ASEAN.
Ada 4 jenis organisasi internasional. Yang pertama, organisasi internasional yaitu perkumpulan beberapa negara tanpa memperhatikan latar belakang suatu negara. Yang kedua, organisasi regional, yaitu organisasi yang menyatukan negara-negara di kawasan tertentu. Ketiga, organisasi multilateral, organisasi yang mempertemukan 3 negara atau lebih berdasarkan pertimbangan tertentu seperti kepentingan agama, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Keempat, organisasi tersebut melibatkan 2 negara, terutama untuk mempererat persahabatan kedua negara tersebut. Pertanyaan yang diberikan ke kelompok 13. Yang pertama, bagaimana peran kerjasama ekonomi internasional dalam pelaksanaan pembangunan di suatu negara? Ditanyakan oleh Adit dari kelompok 1. Peran kerjasama ekonomi internasional dalam pelaksanaan pembangunan di suatu negara adalah mempercepat pembangunan nasional. Salah satu langkah yang digunakan Indonesia untuk mempercepat pembangunan nasional adalah dengan meminjam dana dari Bank Dunia. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika kerjasama internasional tidak dapat berjalan dengan baik dan apa efeknya dalam bidang ekonomi di kedua negara tersebut? Ditanyakan oleh Anissa dari kelompok 4. Jika suatu negara tidak mau menjalani kerjasama dan persahabatan dengan negara lain, maka dapat membuat negara tersebut sangat rugi. Hal ini disebabkan karena setiap negara membutuhkan negara lain. Tanpa bantuan negara lain, suatu negara tidak bisa menjalankan pembangunan dan kegiatan ekonomi di negaranya. Yang terakhir, apa perbedaan hukum pelaksanaan perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri? Ditanyakan oleh Rahmawati dari kelompok 3. Dapat disimpulkan bahwa perdagangan di dalam negeri adalah kegiatan perdagangan barang maupun jasa dalam wilayah NKRI tanpa melibatkan perdagangan luar negeri. Sedangkan perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan atas dasar kesepakatan bersama yang dilakukan suatu negara dengan negara lainnya. Contoh studi kasus. Kelahiran MNC melalui integrasi regional, beroperasinya ASKI di Afrika Barat. Atmosfer dalam hubungan internasional mengalami transformasi sejak dicetuskannya negara bangsa dalam perjanjian Westphalia. Sistem internasional memiliki pergeseran tipe aktor dan rezim yang mengikutinya. Jika pada awalnya negara merupakan aktor utama penggerak sistem, seiring dengan liberalisasi, perdagangan aktor ekonomi mulai memiliki peran signifikan dalam lingkup internasional. Multinational Corporation atau MNC merupakan salah satu penantang atau bahkan pelengkap negara yang berperan di sektor investasi, finansial, dan perdagangan. Regime market liberalization menerapkan kegiatan seperti reduksi biaya perdagangan, menghilangkan hambatan dagang, dan kerjasama ekonomi di tingkat regional dan internasional. Rezim ini mendukung upaya persebaran MNC menjadi semakin luas. Di samping itu, rezim ini semakin mengesampingkan peran primer negara akibat meluasnya fungsi MNC. Selain itu, kerjasama internasional di bidang ekonomi, baik secara regional maupun global, yang merupakan hasil dari rezim ini memfasilitasi pergerakan MNC dengan mudah. Pada kenyataannya, pergerakan MNC tidaklah bergerak tanpa hambatan. Negara masih memiliki peran untuk mengontrol MNC untuk beroperasi. Tidak banyak negara yang memanfaatkan MNC sebagai pelengkap kepentingan nasional. Seiring isu yang berkembang seperti isu sosial, kesehatan, dan lingkungan, menimbulkan aktor baru berasal dari masyarakat internasional. International Non-Governmental Organization atau INGO. Kemudian memiliki tekanan khusus bagi MNC untuk beroperasi, sehingga pemerintahan global melalui serangkaian norma dan regulasi dapat memfasilitasi MNC sekaligus membatasi pergerakannya. Aktor yang beragam akan menjadi nilai khusus bagi ekspansi sebuah MNC. Rumitnya proses negosiasi seperti yang digambarkan oleh Levy dan Prakas menempatkan MNC sebagai aktor terpisah dari negara dan integrasi ekonomi di level regional atau internasional. Bagaimana jika sebuah MNC didirikan atas kesepakatan antar negara di tingkat regional? Apakah akan memiliki kerumitan negosiasi dengan multi aktor?
ASKI merupakan perusahaan transportasi udara yang didirikan atas inisiasi petinggi negara di wilayah Afrika Barat yang tergabung dalam integrasi regional bernama Economic Community of West African States atau ECOWAS. Perusahaan ini adalah gabungan dari upaya pemerintah negara anggota dan investor asing dengan tujuan membangun perekonomian di wilayah Afrika Barat. Harapan dari dibentuknya ASKI adalah kelancaran dalam transportasi dan perdagangan antar wilayah nasional dan regional. Penelitian ini membahas mengenai dua sub-bahasan di dalam studi kasus yang diangkat. Pertama adalah terbentuknya ASKI melalui pemikiran neo-functionalism. Kedua adalah pola hubungan ASKI dengan pemerintah regional dan global melalui konsep regulatory regime. Berikut adalah hasil dari presentasi video animasi yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua undur diri dan terima kasih telah menyaksikan video ini.